Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, serta Bapak Ibu yang saat ini mengikuti acara secara virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang kami hormati, acara pelepasan ekspor ke pasar global tahun 2020 dimulai. Mengawali acara pada siang hari ini, sambutan Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Yang saya hormati Bapak Menteri Perdagangan dan seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju. Yang saya hormati seluruh gubernur yang tergabung di dalam forum ini. Dan terutama yang saya hormati para bupati, terutama Bupati Lamongan, para eksportir, dan terutama adalah PT BMI. Bapak Presiden yang kami hormati, kami mewakili seluruh pemerintah daerah, gubernur, kabupaten kota, dan eksportir yang akan melepas ekspor ke pasar global. Kami menyampaikan terima kasih bahwa Bapak Presiden berkenan mengizinkan pelepasan ekspor pasar global ini dari Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Tentu kami berharap bahwa dari 133 eksportir dari 16 provinsi dan 14 titik, semuanya akan bisa meningkatkan proses pemulihan ekonomi nasional di semua lini di negeri ini. Terima kasih Bapak Presiden, mudah-mudahan pelepasan ekspor ke pasar global yang langsung dilaksanakan oleh Bapak Presiden memberikan dorongan motivasi bagi kami semua untuk terus bergerak meningkatkan seluruh proses produktivitas dan pertumbuhan ekonomi di daerah kami masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengar bersama laporan Menteri Perdagangan Bapak Agus Suparmanto.
sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan yang kami banggakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Yang kami hormati, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para pimpinan lembaga negara, para gubernur, pimpinan perusahaan dan pelaku usaha peserta pelepasan ekspor, rekan-rekan media dan hadirin sekalian yang berbahagia. Izinkan kami melaporkan, alhamdulillah, puji syukur atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bersama akan menyaksikan pelepasan produk ekspor ke pasar global. Pelepasan produk ekspor kali ini diikuti oleh total 133 perusahaan, terdiri 79 perusahaan kategori non-UKM dan 54 perusahaan kategori UKM dengan total ekspor di Desember 2020 senilai 1,64 miliar US dollar atau setara dengan 23,75 triliun rupiah. Dari 79 perusahaan non-UKM tersebut, ada satu perusahaan yang berhasil pertama kali melakukan ekspor perdana, yaitu PT Universal Strategic Alliance dari Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, di mana berhasil mengekspor produk cerutu senilai 86.400 US dollar atau setara 1,25 miliar rupiah ke pasar Jepang. Selain itu, terdapat 7 perusahaan yang berhasil melakukan diversifikasi produk ekspor baru, yaitu PT Bumi Pangan Utama dari Provinsi Banten dengan produk udang tepung, PT Mukura Deadsot dari Provinsi Banten dengan produk roaster 3 dimensi, PT Makmur Jaya Sejahtera dari Provinsi Bali dengan produk file ikan snapper opaka, red snapper, dan grouper, PT Kuaram dari Provinsi Jawa Barat dengan produk woman apparel dan embroider, PT Trisinar Purnaun dari Jawa Tengah dengan produk cor sambungan pipa besi, PT Sorini Agro Asia Corporindo dari Provinsi Jawa Timur dengan produk sorbitol untuk pasta gigi, PT Mega Surya Mas dari Provinsi Jawa Timur dengan produk sop noodles. Total nilai ekspor hasil diversifikasi produk baru dari 7 perusahaan non-UKM tersebut mencapai 24,42 juta US dollar atau setara 354,16 miliar rupiah. Bapak Presiden yang terhormat, hadirin sekalian, juga menandai keberhasilan UKM menembus pasar global. Ada 54 UKM yang berhasil melakukan ekspor dengan total mencapai 12,29 juta US dollar atau setara 178,15 miliar rupiah. Dari 54 UKM tersebut, 7 UKM akan melakukan ekspor perdana, yaitu PT Lestari Jaya Bangsa dari Provinsi Jawa Tengah dengan produk makanan olahan seperti emping, belinjo, jamu herbal, mie telur yang diekspor ke Arab Saudi. Udesina Murya dari Provinsi Jawa Tengah dengan produk kapuk fiber ke India. CV Yukari Cahya Abadi, perusahaan dari Provinsi Jawa Timur dengan produk tempat tidur untuk sapi ke Jepang. CV Aromata Anugrah Sultan dari Provinsi Sulawesi Selatan dengan produk kemiri olahan ke Hong Kong. CV Masa Genah dari Provinsi Kalimantan Timur dengan produk lidi nipah ke India. PT Syamsurya Mandiri dari Provinsi Kalimantan Timur dengan produk udang beku ke Jepang. PT Rimbun Alam Dewata dari Provinsi Bali dengan produk cengkeh. Nilai total ekspor dari ketujuh perusahaan tersebut sebesar 206,108 ribu atau setara 3 miliar rupiah. Selain itu, kelas UKM berhasil melakukan diversifikasi produk ekspor baru. PT Panorama Laut Indah dengan produk taraganan atau rumput laut. CV Nagam Rotan
dengan produk pot bunga dari Rotan Knockdown. CV Cipta Abadi Stool dari eceng gondok dan pelepah pisang. PT Indah Design Indonesia dengan produk Teakwood Furniture. PT Jam dengan produk furniture dari resin dan limbah. CV Rayung Pelangi dengan produk Saru Rayung. CV Palem Craft dengan produk mirror dari bahan natural. Jaro Design dengan produk kursi dari limbah kayu. Jogja Gazebo dengan produk gazebo untuk resort internasional. CV Maharani Kendang Jimbe dengan produk kendang. Dan PT Garuda Sinar Perkasa dengan produk minyak jelantah. Total nilai ekspor UKM yang berhasil melakukan diversifikasi produk baru dari 11 UKM tersebut sebesar 1,16 juta US dollar atau setara 16,82 miliar rupiah. Kementerian Perdagangan akan terus berupaya agar semakin banyak UKM dan pelaku usaha yang berhasil melakukan diversifikasi produk ekspor untuk meningkatkan daya saing produk ekspor. Dalam mendukung peningkatan daya saing produk ekspor, kemarin kami telah memfasilitasi kegiatan pembiayaan ekspor kepada 14 UKM dengan 167 miliar rupiah. Selain itu, tadi pagi juga telah diresmikan lokasi baru ITPC Mexico City ke lokasi yang lebih strategis dan representatif. Hal ini dilakukan untuk dapat meningkatkan promosi dan ekspor produk-produk Indonesia ke Meksiko. Pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh kepala daerah yang telah menjadi mitra strategis Kementerian Perdagangan untuk bekerja sama dalam meningkatkan ekspor nasional, khususnya di tengah pandemi. Bapak Presiden yang terhormat, perlu kami laporkan juga bahwa di tempat lokasi pelepasan ekspor dihadiri oleh para gubernur antara lain dari Provinsi Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Lampung, serta wakil gubernur antara lain Provinsi Papua Barat, NTB, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Riau. Demikian laporan kami, mohon arahan dan perkenan Bapak Presiden untuk secara resmi melepas ekspor ke pasar global. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, berikut akan kita saksikan bersama penayangan video selayang pandang, pelepasan ekspor dan profil eksportir Indonesia. Pelepasan ekspor ke pasar global. Sebagai langkah konkret upaya peningkatan ekspor non-migas di masa pandemi dengan melibatkan 133 perusahaan dari 16 provinsi, terdiri dari 79 perusahaan non-UKM dan 54 perusahaan kategori UKM dengan nilai ekspor 1,64 miliar US dollar atau setara dengan 23,75 triliun rupiah dengan negara-negara tujuan ekspor di Asia, Amerika, Australia, Eropa, dan Amerika Latin. Dari Provinsi Aceh, Koperasi Ketiara, beserta perusahaan berikut ini. Provinsi Sumatera Utara, PT Originalis Indonesia, beserta perusahaan berikut ini. Provinsi Riau, April Group, PT Sari Dumai Sejati atau ASEAN Agri Group, Provinsi Sumatera Selatan, Pupuk Sriwijaya, Provinsi Lampung, Nestle Indonesia atau Panjang Factory, PT Bukit Asam, Provinsi DKI Jakarta, PT Astra International Tbk, PT Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Smart Tbk, PT Bina Niaga Multi Usaha, beserta perusahaan berikut. Provinsi Banten, PT Bumi Pangan Utama, PT Gajah Tunggal Tbk, PT Mukura Dasdok,
PT Polindo Utama. Provinsi Jawa Barat, PT Antejat Tritunggal. PT Luwijaya Utama Tekstil. PT Kewalram. CV Nagam Rata. CV Cipta Abadi. Beserta perusahaan berikut: Provinsi Jawa Tengah, PT Pan Brothers Tbk, PT Lestari Jaya Bangsa, PT Trisinar Purnama, PT Indo Exim Internasional, CV JAM, Daerah Istimewa Yogyakarta, PT Busana Remaja Agri Cipta, PT Out of Asia, CV Palmcraft, Jaru Desain, Jogja Gazebo, beserta perusahaan berikut ini: Provinsi Jawa Timur, PT Bumi Menara Internusa, PT Sekar Bumi Tbk, PT Zenith Almart Pejisindo, PT Kaula Minalaut, PT Panca Mitra Multi Perdana, PT Untung Bersama Sejahtera atau UBSko, CV Pacific Harvest, PT Petrokimia Gresik, PT Sun Paper Source, PT Sekar Laut Tbk, beserta perusahaan berikut ini: Provinsi Kalimantan Timur, PT Pupuk Kalimantan Timur, CV Masanggena, beserta perusahaan berikut ini: Provinsi Sulawesi Selatan, PT Mega Citra Karya, beserta perusahaan berikut ini: PT Panorama Laut Indah, Mataram, PT Rimbun Alam Dewata, Provinsi Papua Barat, PT Citra Raja Ampat, beserta perusahaan berikut: Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang diakhiri dengan pernyataan pelepasan ekspor ke pasar global tahun 2020. Dimohon kepada Menteri Sekretaris Negara berkenan mendampingi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri Perdagangan beserta para Menteri Kabinet Indonesia Maju yang hadir. Yang saya hormati para Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wali Kota. Yang saya hormati Gubernur Bank Indonesia, Ketua OJK, beserta seluruh pimpinan lembaga-lembaga negara. Yang saya hormati para pelaku usaha, para eksportir, hadirin dan undangan yang berbahagia. Salah satu kunci untuk memperbaiki perekonomian nasional adalah peningkatan ekspor. Bukan hanya membantu para pelaku usaha untuk tumbuh dan membuka lapangan kerja, tetapi juga untuk menghasilkan devisa dan mengurangi defisit transaksi berjalan kita. Memang di situasi pandemi dan perekonomian global yang sedang lesu saat ini berdampak
pada pasar ekspor yang juga pasti menurun. Namun kita tidak boleh menyerah, kita harus melihat lebih jeli, melihat peluang pasar ekspor yang masih terbuka lebar di negara-negara yang juga sekarang ini sedang mengalami pandemi. Potensi kita masih sangat besar dari sisi keragaman produk, komoditi, dari sisi kreativitas dan kualitas, dari sisi volume dan tujuan negara ekspor. Kuncinya proaktif dan jangan pasif. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya senang membaca laporan bahwa ekspor Indonesia periode Januari sampai Oktober 2020 memang surplus 17,07 miliar US dollar. Dari kopi, dari garment, home decor, furniture, perikanan, dan makanan minuman. Tapi kita tidak boleh cepat puas pada capaian saat ini, karena potensi pasar ekspor yang belum tergarap masih banyak, masih sangat besar. Kita juga masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain dalam menangkap peluang ekspor. Saya ambil contoh dalam ekspor kopi. Tahun 2019 Indonesia merupakan produsen kopi terbesar nomor 4 di dunia, setelah Brasil, Vietnam, dan Kolombia. Namun, Indonesia tercatat sebagai eksportir terbesar kopi yang ke-8 di dunia. Kalah dengan Brasil, Swiss, Jerman, Kolombia, bahkan oleh Vietnam. Jadi, potret kinerja ekspor kopi Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan Vietnam yang pada tahun 2019 mencapai 2,22 miliar US dollar. Sedangkan kinerja ekspor kopi Indonesia tahun 2019 berada di angka 883,12 juta US dollar. Begitu pula dengan komoditi ekspor yang lain, kita juga masih tertinggal. Kita menjadi produsen garment terbesar ke-8 dunia. Tapi kenyataannya kita menjadi eksportir garment yang ke-22 terbesar dunia. Kita menjadi produsen kayu ringan terbesar di dunia, termasuk jenis kayu sengon dan jabon. Tapi menjadi eksportir home decor ke-19 terbesar di dunia. Bahkan kita kalah dengan Vietnam. Dan kita hanya di peringkat ke-21 terbesar dunia dalam ekspor produk furniture. Kita dikenal sebagai negara produsen produk perikanan terbesar kedua dunia. Namun potret ekspornya juga masih di peringkat ke-13 dunia. Inilah fakta-fakta yang harus saya sampaikan. Hadirin yang saya hormati, saya melihat ketertinggalan tidak harus membuat kita pesimis. Tidak ada jalan bagi kita selain melakukan langkah-langkah perbaikan, langkah-langkah pembenahan. Diperlukan reformasi besar-besaran pada ekosistem berusaha bagi eksportir kita. Satu persatu persoalan yang menghambat kinerja ekspor kita cermati, kita carikan solusinya. Regulasi yang rumit, saya sudah sampaikan bolak-balik, segera kita sederhanakan. Prosedur birokrasi yang menghambat, juga saya sampaikan berkali-kali, segera dipangkas. Saya ingatkan lagi untuk dilakukan percepatan negosiasi perjanjian-perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif, SEPA, terutama dengan negara-negara yang potensial yang menjadi pasar produk-produk ekspor kita. Dan berbagai perjanjian perdagangan yang sudah ada dan segera dioptimalkan, sambil terus mencari pasar-pasar baru di negara-negara non-tradisional sehingga pasar ekspor kita semakin luas.
Atasé Perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) harus mampu menjadi market agent, melakukan market intelligence. Daya saing eksportir khususnya usaha kecil dan menengah harus terus ditingkatkan. Gandeng UKM di seluruh Indonesia menjadi satu kesatuan yang kuat untuk memenuhi order buyers. Perkuat kerjasama dengan perbankan dan lembaga pembiayaan ekspor Indonesia (LPI) untuk trade financing bagi UKM ekspor. Perbanyak program seperti ekspor coaching program dan sebagainya. Kita harus penuhi apa yang menjadi standar pasar global dengan brand yang kuat dan dengan packaging yang semakin baik. Ini yang akan meningkatkan ekspor kita. Terakhir, saya ingatkan agar kegiatan pelepasan ekspor seperti ini tidak hanya seremonial semata, tapi menjadi momentum yang berkelanjutan, menghasilkan nilai ekspor yang terus meningkat. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan kegiatan pelepasan ekspor dari negara kita Indonesia yang bernilai tambah dan berdaya saing ke pasar global pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Baik Bapak Ibu, telah kita saksikan bersama pelepasan ekspor dari Lamongan, Jawa Timur. Melepas produk dari 31 perusahaan ke lebih dari 60 negara dengan nilai 174,78 juta US dollar dan produk yang diekspor antara lain produk perikanan, tempat tidur sapi Jepang, cerutu, dan sabun mandi. Saat ini ada 14 kota dan kabupaten yang melaksanakan pelepasan produk ekspor secara serentak dengan total senilai 1,64 miliar US dollar atau setara dengan 23,75 triliun rupiah. Selanjutnya dari Boyolali, mewakili 18 perusahaan, dilepas ekspornya ke lebih dari 50 negara sebesar 42,16 juta US dollar dan produk yang diekspor antara lain bahan tekstil, kerajinan kayu, dan jamu. Dari Sunter Jakarta, diwakili 6 perusahaan DKI melepas ekspor ke lebih dari 60 negara dengan nilai 240,74 juta US dollar dan produk yang diekspor yaitu kendaraan bermotor beserta komponen kendaraan, makanan, dan minuman. Selanjutnya kita bergeser ke Makassar. Kita saksikan dari 32 perusahaan direct call dilepas ekspornya ke lebih dari 30 negara dengan nilai 11,71 juta US dollar dan produk yang diekspor yaitu produk perikanan dan rempah-rempah. Selanjutnya dari Medan, diwakili 5 perusahaan di Sumatera Utara dilepas ekspornya ke lebih dari 5 negara dengan nilai 9,57 juta US dollar dan jenis produk yang diekspor adalah makanan dan aluminium extrusion.
Selanjutnya dari Bontang, 7 perusahaan asal Kalimantan Timur juga dilepas ekspornya ke lebih dari 30 negara dengan nilai 677,50 juta US dollar dan produk yang diekspor antara lain pupuk dan produk perikanan. Produk-produk ekspor lainnya dilepas dari 8 kota lainnya dengan total senilai 474,26 juta US dollar, yaitu Takengon, Lampung, Manokwari, Pekanbaru, Tangerang, Bandung, Denpasar, dan Mataram. Semoga ke depannya semakin banyak UKM dan pelaku usaha yang berhasil melakukan diversifikasi produk ekspor untuk meningkatkan daya saing ekspor Indonesia di pasar global. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sejenak kita memanjatkan doa bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz Imam Fatur Rozi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الذاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, segala puji serta syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena atas karunia nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada hari ini Engkau dalam acara pelepasan ekspor ke pasar global. Ya Allah, Ya Qadir, semoga ekspor produk Indonesia yang bernilai tambah dan berkelanjutan ke pasar global secara hybrid ini menjadi wasilah meningkatnya ekspor non-migas, sehingga nilai ekspor Indonesia terus meningkat dan ekonomi nasional kembali pulih. Ya Allah, Ya Alimu, Ya Qawiyyu, Ya Qadir, anugerahkan kepada kami kekuatan dan kemudahan dalam menjalankan segenap tugas dan tanggung jawab yang kami emban ini dengan penuh integritas dan profesional. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah bangsa Indonesia yang kami cintai ini menjadi bangsa yang makmur dan aman, rakyat yang sejahtera, menjadi bangsa yang makin maju, kuat dan berwibawa, sehingga Engkau anugerahkan negeri ini menjadi thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, Ya Ghaffar, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa para pemimpin-pemimpin kami yang senantiasa mendapatkan petunjuk untuk menuju ridha-Mu, sehingga Engkau kumpulkan kami kelak bersama orang-orang yang beruntung. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena kepada-Mu kami menyembah dan berserah diri atas segala urusan kami, maka kabulkanlah doa dan hajat mulia kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara pada siang hari ini selesai. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara video conference. Hadirin dimohon berdiri.